Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi ilayhi bidari amin. Summa qala, apabila rasa malu hatimu tertegah ketika menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu, sehingga dengan demikian mendorongmu untuk taat kepadanya dan meninggalkan pembangkangan terhadapnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau dapat merasa lagi akan masih adanya sebagian hakikat muraqabah, yakni pengawasan diri takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketahuilah bahwa muraqabah termasuk maqam yang mulia, kedudukan yang terhormat serta tingkatan tertinggi. Itulah kedudukannya ihsan yang diisyaratkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah al-ihsanu an ta'budallaha ka'annahu tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Rawahu Muslim. Artinya ihsan adalah bahwa engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak dapat melihatnya maka sesungguhnya ia Allah subhanahu wa ta'ala yang melihatmu. Setiap mukmin tentu percaya bahwa tidak satu pun yang di langit ataupun di bumi tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa ia bersamanya dimanapun ia berada, tidak ada yang tersembunyi baginya sedikit pun gerak ataupun diamnya. Namun persoalannya ialah bagaimana pengertian ini senantiasa berlanjut dalam hatinya, serta bagaimana ia dapat memetik hasil dari perasaan ini. Hal ini dapat dibuktikan mula pertama dengan sikapnya untuk tidak berbuat sesuatu antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membuatnya malu seandainya perbuatannya itu diketahui oleh seorang dan dari kalangan orang yang baik, yakni kaum salihin. Ini merupakan kedudukan yang tertinggi, dan dibalik itu lebih tinggi lagi, sehingga seorang yang akhir pencapaiannya akan tenggelam di samudra Allah subhanahu wa ta'ala, serta dari segala sesuatu selainnya, hilang dari lingkungan makhluk karena disebabkan kehadirannya al-haq dalam dirinya, serta bergabung di tempat yang penuh kebahagiaan di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين أما بعد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين نسألك اللهم خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونسألك اللهم خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan, karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kembali Allah mudahkan langkah kita untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah di subuh ke-8 kita di bulan suci Ramadan. Sejauh ini harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita seberataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini Al-Imam Al-Haddad berbicara masalah sifatul haya, yaitu rasa malu, yang mana rasa malu ini ulama mengatakan terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, rasa malu kepada Allah. Yang kedua, rasa malu kepada manusia. Dan yang ketiga, rasa malu terhadap diri sendiri. Ada 3 bahagian. Bagaimana rasa malunya seseorang kepada Allah? Rasa malunya seseorang kepada Allah yaitu bahwasanya rasa malu seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan
caranya mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Orang yang mampu meninggalkan segala larangannya dan mengerjakan segala perintahnya, itu adalah salah satu rasa malunya kepada Allah. Kemudian rasa malunya dengan manusia, yaitu adalah dengan cara tidak mengganggu dan menyakiti mereka. Dan yang ketiga, rasa malu terhadap dirinya sendiri dengan menjaga kemuliaan yang ada di dalam dirinya dan senantiasa memelihara dirinya ketika dia berada sendirian. Ada rasa malu yang mana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, istahyu minallahi haqqal haya. Hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Sahabat mengatakan, inna lanastahyi minallahi walhamdulillah ya Rasulullah, kami sudah punya sifat rasa malu. Kemudian Rasul mengatakan, laisa dzalik, bukan seperti itu. Walakin man istahya minallahi haqqal haya, orang yang benar-benar mempunyai rasa malu kepada Allah itu, yang pertama, falyahfadhir ra'sa wa ma hawa, hendaklah dia menjaga kepalanya dan apa yang ada di daerah kepala tersebut. Ini yang pertama, menterjemahkan rasa malu yang sebenarnya dengan menjaga kepala dan apa yang ada di wilayah kepala. Apa yang ada di wilayah kepala? Mulut. Jangan mengucapkan perkataan yang kotor, wabil khusus bulan Ramadan. Berapa banyak orang-orang yang di siang Ramadan mengucapkan perkataan yang kotor atau perkataan yang diharamkan oleh Allah, sehingga dia tidak mendapatkan nilai ibadah puasanya, melainkan lapar dan haus. Apa yang ada di kepala? Dua telinga. Jangan mendengarkan perkataan yang tidak baik. Setiap perkataan yang diharamkan untuk diucapkan, maka juga diharamkan untuk didengarkan. Di mata kita, di kepala kita ada apa? Ada dua bola mata. Jangan sampai bola mata kita memandang kepada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah atau memandang rendah orang lain. Ada falyahfadhir ra'sa wa ma hawa. Yang kedua, seseorang mempunyai sifat malu yang sebenarnya adalah yaitu wal batna wa ma wa'a, yaitu perut dan isinya, yaitu perut dan isinya. Jangan sampai masuk ke dalam perut kita suatu makanan dari hasil pekerjaan yang syubhat, apalagi yang haram. Jangan sampai. Salah satu adab berpuasa, jangan sampai kita itu berbuka dengan sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Jangan sampai. Kemudian wal yadhkuril mauta wal bila, orang yang mempunyai rasa malu yang sebenarnya adalah senantiasa mengingat kematian dan kehancuran kita ketika berada di alam kubur. Ingat dengan kematian. Wal bila, dan hancurnya kita bakal hancur. Dan yang paling pertama pecah dari batang tubuh kita ketika kita berada di alam kubur adalah perut kita. Itu yang paling pertama. Dan itu yang sering kita pikirkan. Urusan perut yang sering kita pikirkan. Bulan Ramadan urusan perut. Tengah hari rasa berkunang-kunang mata sudah, Masya Allah. Raum. Itu. Kemudian wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya, dan siapa orang yang menginginkan kebahagiaan negeri akhirah, maka dia meninggalkan kemewahan-kemewahan dunia. Arti meninggalkan kemewahan dunia, segala keindahan dunia tidak menembus batin dan sanubarinya. Artinya hatinya tidak mencintai terhadap dunia. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan itu, kata Nabi Muhammad, faqad istahya minallahi haqqal haya,
sungguh dia telah mempunyai rasa malu yang sebenarnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Begitu. Wa dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma al-haya wal iman magrunan. Rasa malu dan keimanan itu senantiasa bergandengan. Fa idza rufi'a ahaduhuma irtafa'al akhar ma'ahu. Apabila salah satu terangkat dari manusia, maka yang lain pun ikut terangkat. Karena ibarat orang maskapai itu connecting jadinya. Connecting, yang satu terangkat, yang satu terangkat. Semakin banyak imannya, semakin tinggi rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah yang disebut kata Imam Haddad kedudukan ihsan atau magamul ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah, ibadah apa aja? Puasa, salat tarawih, bahkan malu kita. Bahkan di sini disebutkan oleh Al-Imamul Haddad tadi sebelum terakhir, beliau menyebutkan bahwasanya hal ini dapat dibuktikan kata beliau. Pertama dengan sikapnya untuk tidak berbuat sesuatu antara dia dan Allah yang akan membuatnya malu seandainya perbuatan itu diketahui oleh salah seorang dari kalangan orang saleh. Ada orang wali di hadapan kita. Kira-kira kita berani kada melakukan hal yang itu adalah merupakan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pentingnya seorang guru. Seandainya guru melihat kita melakukan semacam itu, apakah gurunya bakal ridha? Dari itu gurunya. Istihdharus syekh, menghadirkan guru, itu salah satu cara untuk kita mampu memperbaiki amal kita. Istihdharus syekh, menghadirkan kerohanian guru di hadapan kita, sehingga ketika kita menghadirkan kerohanian guru di hadapan kita, atau wahid minas salihin, salah satu dari orang saleh, itu akan membuat kita tidak berani melakukan hal yang dianggap buruk menurut agama. Kira-kira nih, umpama salat tarawih, seandainya ada orang soleh atau kita orang punya guru, ada guru kita memperhatikan kita sholat tarawih, apakah kita berani sholat tarawihnya ketinggalan rukun, tumak ninah, bawaannya terburu-buru, bawaannya ingin cepat selesai? Itu baru kita menghadirkan syekh, menghadirkan seorang guru wahid minas salihin. Dan ini salah satu cara untuk menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih tinggi lagi adalah maqam fana. Yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad adalah maqam fana, sehingga orang tersebut sudah tidak lagi merasa dengan makhluk, akan tetapi dia merasa sudah tenggelam dengan Allah. Sehingga bahasanya di sini beliau mengatakan ini merupakan kedudukan yang tertinggi, dan dibalik itu lebih tinggi lagi, sehingga seseorang pada akhir pencapaiannya akan tenggelam di samudra Allah. Artinya fana, tenggelam di samudranya. Bahasa kita di sini yaitu adalah fana. Orangnya fana sudah. Masya Allah. Nah, ibarat orang fana tuh kayak nonton TV. Nonton TV. Kenakan tuh rancak fana juga nya. Fana main game. Mau dikieu, makan, nggak tahu. Makan, nak makan, nggak tahu. Kenapa? Fana dalam game tapinya. Fana di dalam game, asik chattingan dengan orang yang disayang, masya Allah, fana kada tahu lagi di waktu, tenggelam di samudranya Allah. Orang asyik yang dia saksikan adalah keindahan Allah melalui nurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tenggelam di samudranya Allah, sirna dari segala sesuatu selainnya, khalas. Sehingga orang tersebut mengatakan la maujuda illallah. Nah ini nih, nang la maujuda illallah, kada ada lagi sudah. Nang inya lihat yang ada hanya Allah yang maha tunggal, itu aja.
Kenapa? Karena orang ini sudah pencapaiannya itu sangat tinggi daripada maqam ihsan tersebut, sehingga tenggelam di samudranya Allah, sirna dari segala sesuatu selain daripada Allah, hilang dari lingkungan makhluk, karena disebabkan kehadiran al-haq dalam dirinya serta bergabung di tempat yang penuh kebahagiaan di sisi Tuhan yang maha kuasa. Nah, ini pencapaian yang paling tinggi nih. Main catur tuh bisa juga panah. Mikirkan jalannya kayak Pak. Catur aja kita mikirkan jalan, jangan sampai kalah, apalagi hidup. Main catur aja mikirkan jalan, nah. Kayak Pak, kuda ini supaya jangan dihantam orang. Kayak apa ini supaya jangan mati, anak jangan mati. Kayak apa aja. Kuda main catur aja mikirkan jalannya, mun salah jalan bahaya. Apakan lagi hidup. Harus kita berpilih jalannya. Jalan mana yang kita tempuh. Jangan sampai kita salah ambil langkah yang mengakibatkan kita terjerumus dalam jurang kebinasaan. Nah, itu. Jadi istihdharus syekh itu penting. Dah kemana aja hadirkan peguruan. Seandainya sidin tahu nih kayak apa. Pacangan sangit kah kada kah? Mun pacangan sangit kadagin kayak itu dulu pemulaan kadagin. Mun sidin tahu bahaya nenek. Bukan masalah tentang aku pernah berfoto dengan guru Sipulan, Habib Sipulan aja, kada. Bukan hanya itu aja. Tapi kita menghadirkan kerohanian beliau. Ini Imam Al-Haddad mengatakan, awal mulanya seperti itu. Lalu sampai kainanya orang itu fananya macam-macam, fana fi syekh dan lain sebagainya. Iya jar Habib Ali Habsyi, ketika aku masuk ke masjid kadada nang aku saksiakan beratan tuh kecuali guruku berataan. Nah, itu fana fi syekh jadinya. Tenggelam dalam lautan syekh. Guru Sidin. Siapa guru Sidin? Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Yang beliau mengatakan dalam qasidahnya, wa min qutbil malal attas Abi Bakrin akhadtul kas walahat minhu al asrar. Wa min qutbil malal attas, dari seorang qutbul malal al-attas, yaitu bangsanya al-attas. Siapa namanya? Abi Bakr. Akhadtul kas, aku ambil dari beliau itu secangkir ilmu minuman dari beliau. Wa minhu lahatil asrar walahat minnuhul asrar, dari situlah aku mendapatkan sir dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Siapa aja kita hadirkan dalam ibadah kita, dalam puasa kita, hendak main game, hendak membuka Instagram, melihat seandainya guru tahu nih pacangan himung kada menghadirkan guru aja, apakan lagi menghadirkan yang lebih lagi dari itu. Begitu. Nah, mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan perkara yang mana Allah memberikan kemuliaan kepada para kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Baca lagi. Membaikkan batin. Hendaknya engkau wahai saudaraku selalu berusaha membaikkan batin engkau, sehingga menjadi lebih baik lagi daripada zahir engkau yang telah baik pula. Sebab batin seseorang adalah arah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang zahirnya adalah batas terjauh pandangan makhluk. Setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal-hal rahasia batiniyah dan nyata zahiriyah dalam kitab suci Al-Quran, ia mendahulukan penyebutan yang rahasia sebelum yang nyata. Demikian pula dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, rawahu Tirmidzi. Artinya, ya Allah, jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku dan jadikanlah zahirku baik pula. Pada kenyataannya, apabila batin telah menjadi baik, niscaya zahir pun baik. Sebab zahiriyah selalu mengikuti batiniyah dalam hal kebaikan ataupun keburukan. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha biha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad.
ala wahiyal qalb, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh karenanya, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh karenanya. Ketahuilah, itulah hati. Mudah-mudahan Allah perbaiki hati kita insyaallah. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan tugasnya dan kesibukannya para arifin billah, tugasnya dan kesibukan para arifin, para aulia, para salihin, itu tugas mereka, kesibukan mereka itu memperbaiki hati. Nah, itu orang-orang yang ahlil batin, memperbaiki hatinya, memperindah batinnya, mempercantik batinnya. Kenapa? Karena hati itu adalah pusat pandangan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam satu riwayat, Allah tidak memandang rupa kalian, mau rupanya seperti apa bukan tolak pandangan Allah. Wala ila ajsamikum, poster tubuh kalian bukan jadi tolak ukur kemuliaan. Walakin yanzuru ila qulubikum, Allah memandang hati kalian. Dalam satu riwayat, amal kalian itu yang dipandang, itu yang jadi tolak ukur. Tidak salah kita memperindah dan mempercantik diri, namun sebagaimana kita sangat ambisi dan antusias, begitu juga semangat di dalam memperindah zahir kita, lebih semangat lagi memperindah batin kita. Dan memperindah zahir itu biayanya luar biasa, puluhan juta, ratusan juta. Suntik putih aja berapa? Nah, ulun guru aja koler putih, kenapa aja menrigat ketahuan benar jadinya. Jadi masalah, mau hitam mau putih udah jadi masalah, bukan tolak ukur. La ilaha illallah. Begitu. Dari karenanya Rasul mengatakan dalam hadis, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathrati salatin wala siyam bal bi salamatis sudur wa sakhawatin nufus war rahmah bi kulli muslim. Sebutkan dalam kitab Nasihuddin Al-Imam Al-Haddad, wali abdal dari kalangan umatku, kata beliau, dia tidak masuk surga dengan banyaknya salat yang dia lakukan atau banyaknya puasa, yang sunnah maksudnya lah, bukan yang wajib, yang sunnah, bukan banyaknya itu. Akan tetapi mereka mendapatkan kemuliaan tersebut bisalamatis sudur, hati yang selamat dari penyakitnya. Ini yang kita jaga, hati kita. Jaga kita orang punya hati. Kemudian yang kedua, pemurah, wasakhawatin nufus. Dan yang ketiga, mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama muslim. Itu adalah sifat wali abdal. Apakah lagi wali yang lebih tinggi dari itu? Dari karenanya disebutkan dalam Al-Quran, kata Imam Haddad, tidaklah Allah menyebut masalah zahir dan batin, melainkan kebanyakannya mendahulukan yang batin dari yang zahir. Dan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bagus, doanya dihafalkan. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku. Jangan kita hanya sekedar memperhatikan bagaimana cara memperindah zahir, mempercantik zahir, memperbaiki zahir kita, tapi lupa memperbaiki hati kita. Begitu. Waj'al ala niyati salihatan, dan jadikanlah zahirku ini salihatan, zahir yang baik. Tapi ini lebih baik daripada zahir, hati. Karena kita hidup bukan dengan kerongkong. Ini kerongkong namanya. Idul Fitri. Idul Fitri yang dicari apa? Yang dicari apa Idul Fitri? Lain baju hanyar, kerongkong, ketupat. Yang dicari kan ketupat. Ketupat itu yang dicari awalnya apa? Kerongkongnya. Tapi setelah itu yang dimakan apa? Isinya. Kerongkongnya di mana? Dibakar. Ini kita hidup pakai kerongkong. Ini hidup kita pakai kerongkong. Nih jasad nih. Pada akhirnya di mana? Dikubur. Yang hidup apa? Hatinya. Ini yang kita cari.
Jangan sampai hati kita mati. Tanda hati yang mati tidak ternasehati dengan nasihat, tidak bisa mengambil iktibar dengan pembelajaran yang ada di dunia ini. Ada hatinya mati. Terlalu cinta dunia akan menyebabkan hati mati. Bukan fisik yang menjadi tolak ukur, bukan warna kulit yang menjadi sebuah ukuran. Seandainya fisik yang menjadi tolak ukur, bukan Abdullah bin Mas'ud yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, dua kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat di sisi Allah dari gunung Uhud. Padahal Abdullah bin Mas'ud orang yang mempunyai keterbatasan fisik. Seandainya warna kulit menjadi sebuah tolak ukur kemuliaan seseorang, bukan Sayyidina Bilal yang didengar suara sendalnya di dalam surga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi karenanya, bagaimana zaman dahulu kalau tidak salah Julaibib atau siapa yang tidak tahu asal usulnya siapa itu Julaibib, tidak ada keluarga. Dan Nabi Muhammad Julaibib tidak mau menikah. Siapa yang tidak mau menikah ya Rasulullah? Saya mau menikah, tapi perempuan mana yang mau sama saya? Saya orang yang tidak jelas asal usulnya, wajah saya seperti ini, kulit saya. Dan Nabi Muhammad itu datangin, ada salah satu sahabat punya anak gadis cantik, datangin sana, samperin, datangin, bilang utusannya Rasul. Julaibib ragu Julaibib, sudah kada pede dan lain sebagainya. Kata datangi, karena perintah Nabi ya khalas dah. Datang ngetok pintu, siapa? Saya utusannya Nabi Muhammad. Oh masuk, mendengar utusan Nabi Muhammad. Ada apa? Saya utusan Nabi Muhammad disuruh melamar putri Anda. Bahagia, dikira Rasulullah yang melamar. Untuk siapa? Untuk saya. Orang tuanya langsung, aduh, ini apa Julaib? Ntar dulu dah, saya tanyakan kepada putri saya dulu. Tanyakan pada putrinya. Putrinya orang yang solehah, mukminah. Dari siapa datang? Utusan siapa? Utusannya Nabi. Siapa yang memerintahkan? Nabi Muhammad. Khalas. Kalau selama itu adalah utusan Rasulullah, saya terima. Bagaimanapun keadaannya. Ini utusannya Nabi Muhammad, bukan memandang orangnya. Ini siapa? Ternyata apa? Di malam pertamanya terdengar seruan perang. Malam pertama, Suf. Kita kalau maaf nih kalau malam pertama handphone aja mati. Jangankan perang, handphone aja mati. Malam pertama terdengar seruan perang, dia tinggalkan istrinya. Nah, kita kadang-kadang sama aja, itu orang kafir yang ini membunuh orang kafir aja. Kadang-kadang kan berdalihnya seperti itu. Subhanallah, keluar Julaibib dan dia terbunuh di jalan Allah pada saat itu. Belum tersentuh istrinya. Coba bayangkan, istrinya mendapatkan kemuliaan terbesar. Kenapa? Karena memperkenankan lamarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Julaibib. Wah ini guru aja, nggak ada duitnya, ada harapan juga terima orang. Masalah fisik tuh nomor uncit. Nah, apalagi sudah nomor kehabisan. Yang penting ininya kawa sofing, kawa glowing dan lain sebagainya. Bukan nang ing aja, nang laki pusing jadinya. Sofing, glowing dan sebagainya, perawatan. Nanti orang perawatan puluhan juta nih, masjid mau perawatan hati datang ke masjid, mau perawatan hati datang ke majelis taklim, mau perawatan hati buka Al-Quran, mau perawatan hati baca sholawat, tuh perawatan hati. Itu kenapa ulama-ulama kita sampai saat ini masih dikenang? Hari ini hari ke-8, besok hari ke-9, almarhum Abah Haji Guru Zuhdi. Kenapa masih dikenang? 4 tahun masih dikenang. Kita kadang-kadang mau 40 hari sudah kadang ingatnya lagi lawan kita. 4 tahun masih dikenang. Kenapa? Hatinya yang hidup. Hatinya yang hidup. Adapun anggota tubuh ini mengikuti hati. Kalau hatinya baik, ucapannya baik, yang dia lihat baik, yang dia dengar baik. Selesai. Dari karenanya ucapanmu menunjukkan kualitas hatimu, pandanganmu menunjukkan bagaimana kualitas hatimu. Begitu juga apa yang kau dengar, semuanya.
Baik, baca lagi. Ketahuilah bahwa siapa saja mendakwakan bahwa batinnya penuh dengan kebaikan padahal zahirnya telah rusak akibat meninggalkan kewajiban-kewajiban dan ketaatan-ketaatan yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya adalah pendusta besar. Nah, berarti meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan itu bisa merusak hati. Dari sini kita paham cara menghidupkan hati seperti apa, cara mematikan hati seperti apa. Kalau orang yang mengaku ini itu, masya Allah, apalagi banyak orang yang mengaku sampai mbah yang kada, puasa kada, apa kisahnya? Ayo. Dan siapa saja yang berlebih-lebihan dalam membaikkan zahiriyahnya dengan memperindah pakaian dan penampilannya serta mengatur ucapan dan gerak-geriknya, duduk dan tegaknya, berdiri dan berjalannya, sementara ia membiarkan batiniyahnya dipenuhi perilaku buruk dan watak hina, maka orang itu termasuk kaum yang berpura-pura dan ahli riya, yang berpaling dan menjauhi dari Allah Subhanahu wa taala. Tasannu, bahasa tasawufnya tasannu, berpura-pura. Mau kisah nang tunduk aja, soalnya teguring orang, masya Allah. Nah, tunduk pada masya Allah, senang mengatur kisah nang macam-macam. Apa? Entah aja. Bukan berarti kita tidak boleh memperbaiki. Kita perlu pakaian baik, perlu pakaian yang layak untuk kita, perlu. Tapi lebih lagi kita di sana memperhatikan urusan hati kita. Kita juga harus memuliakan ilmu yang ada di dalam diri kita. Ada Imam Malik bin Anas sahibul Muwatta, sebelum beliau menyampaikan hadis, mandi, kemudian wudu, memakai pakaian yang paling indah, pakai minyak wangi, salat 2 rakaat. Ditanya kenapa? Kata beliau, saya ingin memuliakan hadisnya Nabi Muhammad. Dah sembarang berpakaian ada niatnya. Begitu. Baca setelahnya. Oleh sebab itu, wahai saudaraku, janganlah engkau menyimpan sesuatu yang sekiranya dilihat orang banyak akan membuat engkau merasa malu akibat menerima penilaian buruk mereka. Telah berkata seorang arif, la yakunu sufiyan hatta yakuna bihaitsu law tifa bi jami'i ma fi batinihi ala tabaqin fi suqi ma istahya min zuhurihi syai'in minhu. Artinya, seseorang tidak akan menjadi ahli sufi sejati sampai sekiranya semua isi batinnya dipamerkan di atas sebuah nampan dan dikelilingkan di pasar-pasar. Tidak ada satupun dari isi batinnya itu akan membuatnya merasa malu. Ada orang sufi seperti itu. Orang sufi seperti itu, la yakunu sufiyyu sufiyan hatta yakuna bihaitsu law tifa bi jami'i ma fi batini ala tabaq fi su' mastahya min dhuhurihi syai'in minhu. Seandainya apa yang ada di dalam hati mereka ditaruh di nampan, kemudian dikelilingkan di pasar, maka mereka tidak pernah merasa malu apa yang ada di dalam batinnya. Kenapa? Tidak ada kotoran. Tidak ada kotoran, hati mereka bersih. Hati mereka bersih, tidak ada kotoran, tidak ada penyakit. Kalau kita, kenapa orang menganggap kita baik? Bukan karena kebaikan kita, karena Allah menutup keaiban yang ada dalam diri kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kemuliaan kita lah, akan tetapi karena Allah menutup keaiban kita. Adapun mereka para ahli sufi memang tidak ada dendam, tidak ada benci. Kalau dibongkar hati kita, ya Allah, bagaimana rumah kita berantakan, rumah kita banyak ini itu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di Ramadan, kata guru mulia Al Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Beliau mengatakan, hendaklah seorang mukmin di bulan suci Ramadan ini untuk mengambil bahagiannya dari sir, dari hakikat dan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah dengan
mensucikan dan membersihkan hati. Mensucikan dan membersihkan, ini salah satu apa yang disampaikan oleh Guru Mulia Al Habib Umar, yaitu hendaknya orang mukmin untuk mengambil bahagian di bulan suci Ramadan ini, bahagian dari hakikat dan keberkahan Ramadan dengan membersihkan hati. Ada bersihkan hati salah satunya. La ilaha illallah. Ayo. Kalau engkau tidak mampu menjadikan batin engkau lebih baik dari zahir engkau, maka setidak-tidaknya engkau harus menyamakan keduanya, sehingga dengan demikian kepatuhan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, penghindaran diri dari larangannya, pengagungan engkau terhadap aturan-aturannya, serta kesegeraan engkau menuju keridhaannya. Nah, pengagungan terhadap aturan-aturannya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ayo. Baik yang dilakukan secara tersembunyi maupun terang-terangan, setidak-tidaknya berada pada tingkatan yang sama. Inilah langkah pertama yang dilakukan seorang hamba dalam melintasi jalan menuju ma'rifat khusus. Perhatikanlah baik-baik dan memohonlah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baca lagi setelahnya. Bab kedua, mengisi waktu dengan wirid. Hendaklah engkau wahai saudaraku memakmurkan atau mengisi waktu dengan pekerjaan-pekerjaan ibadah sehingga tidak sesaat pun berlalu, baik siang ataupun malam hari, melainkan selalu engkau lewatkan dengan perbuatan kebaikan. Itu harusnya kita mengisi hari-hari kita dengan wirid. Wirid itu bukan berarti hanya sekedar bacaan aja, tahajud wirid, hadir majelis wirid. Nah, kita wirid kita handphone, game, mana-mana handphone, masuk hammam aja ada handphone, masya Allah. Ada wirid gawi, wiridnya kuat banget, istiqomahnya dengan handphone itu, masya Allah. Ada paham? Wiridnya kuat banget dengan handphone. Dak guring wiritannya handphone. Bangun guring yang dicari langsung handphone. Masya Allah. Hah? Masya Allah. Wiridnya luar biasa. Madadu syekh fi wirdih. Madatnya seorang guru ada dalam wiridnya. Artinya apa? Kalau ente orang mau dapat madat, sir keberkahan dari seorang guru, wirid beliau yang beliau anjurkan amalkan. Gitu. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Yang tidak punya wirid tidak jauh beda dengan seekor monyet kera. Ayo. Dengan demikian akan tampaklah keberkatan waktu dan faedah usia serta berlanjutnya kehampiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau hendak berkah waktu, diisi waktu dengan ibadah. Kalau hendak berkah waktu kita diisi dengan ibadah, dan dari sini kita bisa mendapatkan faidah umur kita, faidah usia, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca setelahnya. Adapun untuk berbagai kebiasaan sehari-hari seperti makan, minum, dan mencari. Beliau menjelaskan, oh kada kawa kita 24 jam mempergunakan untuk ibadah. Bukankah kita perlu makan, perlu minum, perlu mandi, perlu tidur? Bukankah itu sesuatu yang hukumnya mubah, tidak ada bernilaikan ibadah? Nah, ini beliau memberikan solusi. Ayo. Seperti makan, minum, dan mencari nafkah, sudah sepatutnya engkau sediakan waktu-waktu yang khusus dan dengan teratur. Ketahuilah bahwa tidak sesuatu pun akan menjadi sempurna dengan sikap acuh, dan tidak satu pun akan menjadi baik dengan sikap berlalai-lalai. Kadang-kadang akan menjadi baik kalau dilalaikan, kalau ditunda-tunda, kalau digampang-gampangkan tidak akan pernah menjadi baik, tidak akan pernah menjadi lurus. Setiap sesuatu itu kalau kita acuh dengan itu, harus kita perhatian, harus kita di sana kita prioritaskan apa yang harus kita lakukan. Makan dan minum harus diatur waktunya. Ini makan ini kita, ya Allah, makan minum aja ada qobliyah ba'diyahnya. Makan minum ada qobliyah ba'diyah. Qobliyahnya apa? Gorengan.
Ba'diyahnya macam-macam apa ya Allah. Makan minum ada qobliyah ba'diyah. Sembahyang masa ada qobliyah ba'diyah. La ilaha illallah. Nah, atur waktunya, atur. Nah, sesuatu yang mubah akan menjadi ibadah jika diniatkan. Makan dan minum kita akan menjadi ibadah jika diniatkan. Ayo. Berkata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, sebaiknya engkau membagi-bagi waktu dan mengatur wirid-wiridmu dengan menetapkan waktu-waktu tertentu bagi setiap kesibukan, dan hendaknya tidak engkau langgar ataupun utamakan sesuatu atas yang lainnya di dalamnya. Nah, mudah-mudahan Allah makmurkan waktu kita dengan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk bisa benar-benar mempergunakan waktu yang Allah berikan dengan semaksimal mungkin. Ada salah satu doa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Di antara doa beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka salahas sa'at wal barakata fil awqat. Ya Allah, saya minta kebaikan saat-saat saya di dunia ini, minta kebaikannya. Wal barakata fil awqat, dan keberkahan di dalam waktu yang saya lalui. Keberkahan waktu akan nampak dengan cara kita mengatur waktu untuk melakukan ibadah. Jangan sampai kita ibadahnya apabila mood baru ibadah. Kalau kada mood kada. Apalagi hari Jumat, jangan dilewatkan.